Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat hadis selain dari Imam Tirmidzi berbunyi ihfazillah tajidhu amamak, penuhi hak-hak Allah, jaga kualitas kedekatanmu kepada Allah, tajidhu, niscaya kamu akan menemukan pertolongannya, keindahannya, kasih sayangnya, solusi segala permasalahanmu, amamak, di hadapanmu, yang selalu memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Maka yakinilah engkau akan banyak mendapatkan segala-gala keutamaan dari Allah amamak, di hadapanmu, yakni seketika sangat luar biasa. Kemudian ta'arruf ilallah firraha ya'rifka fisyida. Ta'arruf, berusahalah dirimu untuk mengenal Allah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu pepatah benar. Orang kalau nggak kenal, nggak sayang, jangankan sayang, mau baik prasangka aja susah karena nggak kenal, ya. Maka berusahalah dirimu untuk mengenal Allah, ya. Mengenal dengan cara ambil wilayah perintahnya, jauhi wilayah larangannya. Kenali Allah dengan kamu membaca firman-Nya, ayat-ayat suci Allah baca. Mengenali Allah jangan dibayangkan kayak kenal dengan manusia gini, enggak. Mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi. Itu cara kita mengenal Allah, ya. Berusahalah mengenal Allah firraha, berusahalah mengenal Allah di saat kamu berada di wilayah kelapangan. Orang itu biasanya ingat Allah, ingat Tuhannya kalau susah, kalau gundah. Tapi giliran lapang, bahagia, lupa. Maka disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ni'matani maghbubani, dua nikmat yang menipu. Dua nikmat yang menipu apa? As-sihhatu, sehat, wal farau, lapang. Farau, lapang itu ya lagi bahagia, lagi nyantai. Itu biasanya lupa, ya. Loh, kalau kamu berusaha mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengutamakan Allah di dalam kamu berada di wilayah kelapangan, bukan wilayah sedih, wilayah kelapangan, ya arifka, niscaya Allah akan mengenalmu, memperdulikanmu, memperhatikanmu fisyida, di saat kamu berada dalam wilayah genting, berada di wilayah genting. Tengok bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau pribadi utusan Allah, seorang nabi, seorang rasul yang setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap hari selalu mikir kedekatannya kepada Allah. Apakah beliau dalam keadaan lapang, apakah beliau dalam keadaan sedih? Bagaimana Nabi Musa yang sudah menjadikan kesehari-hariannya mengutamakan Allah, coba di saat Nabi Musa berada di wilayah kegentingan, mau dibunuh oleh Fir'aun, di depan, di belakang Fir'aun, di depan laut merah yang begitu dahsyat itu, sehingga beliau hanya berserah diri kepada Allah. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal hajar, ya benar, idrib bi'asokal hajar fa'anfajarat min husnata asyrata aina, ya.
diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya itu, ya, memukul tongkatnya ke lautan, ya, sehingga laut yang dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa akhirnya terbelah, sehingga Allah memerintah Nabi Musa untuk melewati laut yang sudah terbelah. Nah, ini kita kalau dekat sama Allah dalam keadaan lapang, giliran sedih Allah bantu kita. Tapi kalau kita lupa kepada Allah di saat lapang, giliran sedih Allah nggak mau nolong, ya kan? Oh, lagi lapang Bu, duitnya banyak, permasalahan nggak ada, ya kan? Lupa Allahnya, ya kan? Senam terus tiap pagi, ya kan? Wah, giliran sedih, ya Allahnya nggak bantu. Maka berusahalah untuk mengenal Allah di dalam lapang. Makanya orang-orang soleh itu, orang tua kami, orang-orang soleh, keadaan lapang itu apa Ibu? Mantenan, pernikahan itu kan dalam keadaan lapang. Maka di saat pernikahan kayak gitu jangan sampai melanggar Allah. Punya anak itu kan lagi seneng dalam keadaan lapang, maka syukurnya syukur yang benar. Khitanan, nah itu wilayah-wilayah kelapangan yang diberikan oleh Allah. Maka orang-orang soleh kalau berada di wilayah kelapangan seperti itu, mereka dipakai mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Gak mau mereka lupa kepada Allah, itu gak mau, ya? Bahkan kalau memang harus ada musik religi, musik yang menjadikan dia itu walaupun menikmati musik itu tapi ngerti, oh yang dibaca di dalam musik lagu tersebut mengesahkan Allah, tentang kemuliaan Islam, tentang kemuliaan seorang Rasul, sehingga walaupun dia dalam keadaan lapang pernikahan seperti itu nggak lupa Allahnya, ya kan? Tapi kebanyakan waduh kalau sudah nikahan, jangankan manten yang dayang-dayangnya pada nggak sholat itu. Apa dayang itu? Apa itu? Pengobeng sama apa lagi? Apa kalau bahasa sini itu? Itu kanan kirinya rias pengantin itu apa Bu? Oh iya, pagar ayu. Bukan pagar ayu, pagar neraka. Oh nggak sholat je. Iya kan? Bukan pagar ayu, itu pagar neraka itu. Oh nggak sholat, ya kan? Nah ini akhirnya Bapak Ibu nikah 1 bulan dicerai, ya kan? Ya kenapa? Karena lagi lapang nggak ingat Allah, ya kan? Pagar ayu malah nggak sholat. Harusnya pagar ayu itu sholat. Memang disebutkan dalam syariat, termasuk Imam Abdullah Al-Haddad itu beliau berfatwa, ya, untuk pernikahan itu bagi perempuan boleh menjamak sholatnya, tapi kalau laki-laki enggak. Ini perempuan, karena perempuan memang bedaknya 1 meter waktu itu Ibu. Jadi kan kalau seumpama kena air itu kan susah lagi. Maka Imam Abdullah Al-Haddad enggak apa-apa. Imam Abdullah Haddad nggak apa-apa, pernikahan itu termasuk masyakoh yang memperbolehkan orang itu menjamak, ya, menjamak takdim, memperbolehkan untuk menjamak takdim bagi mereka yang menikah, karena menikah itu kan seumur hidup kan sekali, ya kan? Itu pun bagi perempuannya, bagi laki-lakinya enggak. Apalagi pagar ayu, apalagi pengobeng. Nah ini pengobeng pada nggak sholat, pagar ayunya pada nggak sholat. Waduh Bapak Ibu, ya kan? Enak itu nikah di pondok Ibu, ya kan? Nikah di pondok itu enak, ya kan? Belum apa-apa mantannya diajak sholat berjamaah, zikir lagi, makanya anaknya kebek, ya kan? Berkah-berkah itu, ya kan? Ya, jadi kenalilah Allah di saat kamu lagi lapang, lagi gembira. Pokoknya kalau lagi kita gembira, kenali Allah, yang ingat Allah. Jangan sampai kita gembira lupa sama Allah. Akibatnya apa? Giliran kamu sedih, giliran kamu punya masalah, Allah nggak mau nolong. Kenapa? Biasa lupa kepada Allah di saat lapang. Nah, lapang itu biasanya orang kalau lagi hajatan, bunga itu lagi hajatan. Ada tak orang hajatan nangis? Nggak ada. Ya nangisnya kan nangis atau nangisnya setelah acara mikir utang. Nah itu ya kan, giliran hajatan masya Allah total,
Oh, nggak dipikir Bapak Ibu orang hajatan itu. Mas, rias mantennya yang berapa Mas? Oh, jangan tanggung-tanggung, ambil yang gede. Oh, ambil yang besar. Nggak mikir, nggak punya duit. Ya kan? Terus tendanya berapa? Tendanya 5 tuh, yang banyak 50. Sound systemnya gimana? Sound system yang gede, kalau perlu sekampung denger. Wis. Udah seneng-seneng dia Bapak Ibu, lupa sama Allah. Ya kan? Besok udah ditagih dapat tukang soundnya. Belum dihitung duitnya. Ya. Nikah itu Bapak Ibu utamanya sederhana. Nikah itu utamanya sederhana. Ya kan? Buya Umi itu pernikahannya belum diramaikan sama sekali. Begitu ya pernikahan kita nggak pernah diramaikan sama sekali Bapak Ibu. Ya alhamdulillah. Iya kan? Paling pernikahan beliau Buya Umi itu diramaikan ya di kalangan para ulama. Minta doa, minta ini, minta itulah. Jadi di saat kamu berada di wilayah lapang seperti itu, berusahalah kenal kepada Allah. Maka di saat kamu lagi gunda, lagi punya masalah, Allah akan bantu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, iya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Orang itu nggak nyampe kepada wilayah kekasih Allah kecuali waktunya hanya untuk Allah. Apakah dalam keadaan waktu sedih, apakah dalam keadaan waktu lapang, semuanya untuk Allah. Inilah kekasih Allah. Maka tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dilempar ke api. Kapan berada di wilayah kegentingan, Allah akan membantu. Nah, kuncinya untuk dapat bantuan Allah satu, berusaha mengenali Allah dengan banyak ibadah, banyak zikir, banyak ingat kepada Allah dalam keadaan bahagia. Pokoknya yang lagi bahagia ingat Allah, giliran sedih Allah turun bantu dia. Dapat arisan, 1 miliar, bahagia kan? Ingat Allah. Waduh, di sana ada yatim piatu, bagi. Ingat Allah. Ada masjid belum jadi. Ingat Allah. Di sana belakang rumah itu. Rumahnya orang mau roboh. Loh, kapan di saat orang ini melakukan seperti ini? Nanti di saat dia berada di wilayah genting, punya permasalahan, Allah bantu. Allah kalau bantu Bapak Ibu sangat mudah Bapak Ibu. Wong ini semuanya berada, kita ini nahnu fi aidillah. Kita ini berada di genggaman Allah. Kita ini berada di dalam kuasaan Allah. Iya kan? Sampai ada orang mengatakan Bapak Ibu kita berada di kekuasaan Allah itu kayak apa ya? Ibu, kalau ibu tangannya ibu, kemudian tangannya ibu di sini dikasih duit kertas 2 gitu. Bagaimana kita dengan duit ini? Ya terserah kita, mau kita genggam kayak gini, mau kita lepas. Loh, kita ini makhluk kita ini di hadapan Allah itu fi aidillah, berada di genggam wilayah kekuasaan Allah. Sebagaimana manusia itu kalau menggenggam kertas sangat mudah, tangannya gede, kertasnya kecil, sangat mudah. Maka jangan pernah sedikit pun mengecilkan kebesaran Allah. Yang mengecilkan kebesaran Allah tanda orang yang putus asa dan tanda orang yang tidak kenal Allah. Makanya guru mulia kita Buya itu selalu ngasih motivasi ke kita. Buya itu Chef, kalau Buya itu ragu pasti sama Buya dilawan. Contoh Ibu, Masya Allah, anakku sakit, biaya sekian juta, dari mana? Aduh, kalimat dari mana itu nggak boleh ada dalam hati. Takut meragukan kebesaran Allah. Bismillah, ikhtiar, usaha, yakin dibantu oleh Allah, masuk rumah sakit. Nah, jadi gitu. Jadi orang-orang soleh itu Bapak Ibu kalau ada keraguan-raguan itu dilawan. Kenapa? Khawatir keraguan-raguan itu berada di wilayah puncak, akhirnya ragu kepada Allah. Loh, kalau sudah ragu kepada Allah ya cari Tuhan selain Allah dong. Allah yang menciptakan dia, ia ragukan. Ini kan bahaya ini. Maka berusahalah mengenal Allah. Dan memang para orang tua kami, orang itu tidak akan masuk kepada wilayah keraguan-raguan kecuali dia memang tidak mengenal Allah. Loh, orang kalau nggak mengenal Allah ya repot. Ibu punya bapak, punya orang tua, sudah wafat ya. Tapi kan kenal kan orang tua itu. Coba tiba-tiba orang tua itu ngomong kayak gini,
Anakku, kamu kok jelek? Kamu kok jelek? Apakah itu ngejek atau guyonan? Itu bapaknya ibu yang ngomong. Ngejek atau guyonan? Tapi kalau tetangga yang ngomong, loh kok bisa ibu? Kalimatnya sama doh. Dari orang tua ngomong, kamu itu kok jelek sih nak. Tapi kita nggak marah ibu, nggak marah. Kenapa? Kenal orang tua. Iya kan? Jangankan urusan kayak gini, dong duitnya jadi kasihkan semuanya kok. Kita sakit dibiayain. Kalau kayak gini ini hanya ngomong guyonan. Tapi kalau dengan tetangga bagaimana? Jelek inti. Ayo gimana ibu? Beda. Kenapa? Karena dengan orang tua kita sudah dekat. Loh, kedekatan kita kepada Allah harus melebihi kedekatan kita kepada orang tua. Sehingga apa? Jangan sampai ada jelek prasangka. Ya, jangan sampai ada jelek prasangka. Makanya heran kalau ada orang ngomong itu, ini neraka kok katanya isinya perempuan semuanya. Kan paling banyaknya yang masuk neraka itu kan perempuan. Perempuan. Kemudian Rasulullah dalam sebuah hadis ya, yang membatalkan sholat itu anjing dan perempuan. Wah, anjing sama perempuan digabungkan. Loh, orang kalau kenal Rasulullah ini bukan ngejek. Inilah kemuliaan perempuan. Tapi bukan kenal Rasulullah. Oh, sentimen ini Muhammad ini. Sudah ngomong perempuan ahli neraka banyak. Kemudian yang apa? Yang membatalkan sholat anjing dan perempuan. Maksudnya itu ada daya goda. Daya goda perempuan itu kayak daya godanya anjing orang tua kami. Dalam arti apa? Anjing itu kan kita hindari Bapak Ibu karena membawa najis mughalado. Bukan berarti perempuan itu kayak anjing, enggak, fitnahnya. Tetapi kalau orang nggak kenal Bapak Ibu, prasangkanya macam-macam. Ya. Maka kenali Allah sehingga kalau kita sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, maka kita tidak akan jelek prasangka.